Selamat datang pada presentasi koneksi antar materi modul 1-4. Bersama saya, Jamal Pasalomi, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8. Kesimpulan dalam menciptakan budaya positif. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Keadaan demikian mestinya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Modul 1-3 mempelajari mengenai inquiry apresiatif, IA. Ia merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan ia percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara yaitu untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Bagaimana posisi kontrol dalam restitusi dapat menjadi pertimbangan untuk membuat anak merasa nyaman dan aman baik dalam belajar maupun beraktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Sementara keyakinan kelas menjadi rujukan siswa dan guru untuk bersama-sama merubah kelas dari aturan-aturan yang tidak menjadikan kebajikan universal sebagai dasar aturan-aturan tersebut. Pada posisi kontrol, menjadi manajer adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dengan proses yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Posisi manajer sudah sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa. Guru dengan kualitas manajerial berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, dan masyarakat. Sekarang kita ikuti konsep inti disiplin positif. Pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Lalu ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan adalah motivasi nomor 3 karena memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang harus diciptakan adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan. Mengapa keyakinan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Lanjutan konsep inti disiplin positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitoring atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Yang terjadi adalah
Saya semakin paham bagaimana menerapkan disiplin positif di kelas, mencoba melihat posisi kontrol saya sebagai guru dan memperbaikinya, mencoba memahami kebutuhan dasar manusia yang notabene juga adalah kebutuhan dasar siswa. Hal lain adalah mencoba menghindari hukuman dan penghargaan tapi lebih menekankan pada motivasi intrinsik serta mulai membuat keyakinan kelas dan menggunakan restitusi sebagai instrumen untuk mendisiplinkan siswa secara positif. Pengalaman yang paling menarik adalah ketika melakukan demonstrasi kontekstual dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Hal ini menambah keyakinan untuk segera memperhatikannya kepada siswa di sekolah. Perasaan saya senang setelah memahami modul 1.4 ini, di mana modul ini banyak memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat merubah mindset dan perilaku kita dalam menanamkan disiplin pada siswa. Karena mungkin yang selama ini kita pahami adalah bahwa disiplin itu merupakan aturan yang ketat yang mengharuskan siswa berada dalam keterpaksaan sehingga yang terjadi adalah kebutuhan-kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi. Oleh karena itu dengan perubahan mindset ini maka instrumen segitiga restitusi untuk menghasilkan disiplin positif akan menjadi kebutuhan guru dan menjadi satu keniscayaan untuk perbaikan pendidikan di sekolah. Refleksi untuk koneksi antar materi ini adalah: pada 5 posisi kontrol yang paling sering dilakukan adalah berposisi sebagai pemantau karena berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama siswa atau sekolah. Tentu saja ke depan sangat diusahakan agar posisi kontrol ini dapat berubah ke posisi manajer khusus untuk penerapan segitiga restitusi. Mungkin pernah dilakukan saat melakukan pembinaan tapi tidak lengkap dan terpisah-pisah serta tidak terstruktur. Ke depan penerapan segitiga restitusi untuk masalah siswa menjadi kepercayaan yang tidak dapat dihindari apabila ingin melihat perubahan dalam pendidikan di kurikulum merdeka ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada koneksi antar materi selanjutnya.